Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gak kerasa banget nih Kak Fani, Kak Sylvia. Kita udah masuk di bulan yang baru di tahun 2022 ini. Udah masuk bulan Juni, kita hampir setengahnya ya melalui tahun ini. Kakak percaya kalian semua tetap ada di dalam pemeliharaannya Tuhan dan bisa sekolah onsite lagi. Happy gak? Wah, kayaknya pada happy semua Kak. Kita harus bersyukur ya. Kalau sekarang udah onsite 100%. Nah adik-adik, selama bulan Juni ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Siapa sih itu Roh Kudus? Roh Kudus ngapain aja ya? Nah, jangan lewatkan ibadah-ibadah ke minggu depan nanti ya. Nah, sebelum mulai ibadah hari ini, kakak mau ajak kalian buat berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk bulan yang baru, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kami, atas keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan selalu memberikan yang terbaik buat setiap adik-adik Kiki, Kimo, dan Agent. Sebentar kami akan beribadah, kami mau berikan yang terbaik saat kami memuji nama Tuhan, saat menyembah Tuhan, saat mendengarkan firman Tuhan, sampai ibadahnya berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Agent sama-sama katakan, amin. Oke, kita mau yel-yel ya. Sebelumnya yel-yel Kiki sama Kimo akan dipimpin oleh anak hebat. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, jaya, sehat, kuat, ha 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 ha. Oke, sekali lagi ya, bareng sama Kak Fani, Kak Sylvia, dan Kak Feli. Oke, siap yuk kita turun. Kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, ha ha ha. Wah, tepuk tangan dong buat adik-adik Kiki dan Kimo. Sekarang buat Agent ya. Sebelumnya akan dipimpin sama anak hebat. Agent siap gerak. Agent air duration hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat, yes. Sekali lagi bareng-barang sama kakak. Siap ya? Agent, Aero Generation, hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat, yes. Agent siap? Siap, gerak. Wah, kasih tepuk tangan dong buat Agent. Oke, semuanya stay, semuanya pasti berdiri. Kita mau deklarasi dulu. Yang akan dipimpin sama anak hebat. Halo, namaku Joel. Aku akan pimpin deklarasi anak hebat. Yuk teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Sekali lagi ya teman-teman. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Yeay, kita semua anak hebat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Aku hebat karena aku diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Wah, kasih tepuk tangan dong buat adik-adik Kiki, Kimo, dan Agent. Semuanya anak-anak hebat. Nah adik-adik, kita mau belajar lagu baru ya, lagunya tentang api Roh Kudus. Karena kan bulan ini kita mau belajar banyak tentang Roh Kudus. Kita mau belajar lagu ini, yuk. A, P, I, api. Api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhi api Roh Kudus, penuhiku. Oh, Roh
ya. Sekarang kita mau belajar pakai gerakannya sedikit-sedikit ya. A, P, I, api. Api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus. Penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, temaniku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A, P, I, api. Api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus. Penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, temaniku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A, P, I, terakhir katakan api. Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus adik-adik. Wah adik-adik, kakak percaya kalian semua pasti gak sabar ya buat dengerin firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, kita mau nyanyiin lagu kalau Roh Kudus itu sahabat kita. Sebagai sahabat, kalau adik-adik punya sahabat, pasti sahabatnya baik atau jahat? Baik ya, dan pasti mengingatkan hal-hal yang baik buat kita. Mungkin waktu adik-adik bikin salah, waktu adik-adik mau melakukan kesalahan, sahabat kita pasti kasih tahu, jangan lakuin itu karena itu nggak baik. Nah, Roh Kudus juga sama adik-adik, sebagai sahabat yang baik buat kita, sahabat yang selalu ada buat kita. Roh Kudus juga pasti akan mengingatkan hal-hal yang membuat adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen semakin menjadi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang lebih melakukan firman Tuhan lagi. Yuk kita mau nyanyiin lagu ini ya. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Angkat kedua tanganmu adik-adik, katakan my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best. Ayo sahabat-sahabatnya Roh Kudus, katakan my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my
katakan, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, terima kasih kalau Engkau sudah mau menjadi sahabat bagi Kiki, Kimo, dan Ejen. Terima kasih Roh Kudus, kalau Roh Kudus akan mengingatkan hal-hal yang baik di hari-hari ke depan. Kami mau lebih kenal lagi sama Roh Kudus, kami mau lebih tahu lagi tentang Roh Kudus. Saat ini Kau yang bantu kami untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kau yang memberkati kakak yang akan membagikan firman-Mu, supaya kami gak cuman denger aja, gak cuman tahu aja, tapi kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ayo adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen sama-sama katakan amin. Shalom anak-anak hebat di rumah, apa kabarnya kalian? Kakak selalu berdoa dan berharap kalian semuanya sehat dan semakin diberkati sama Tuhan. Anak-anak hebat di rumah udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Coba kalau yang udah siap bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan dengan suara yang lantang, yang semangat. Yuk anak-anak hebat bangkit berdiri yuk. Yuk, siap? Yuk. Aku siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Aku siap diberkati oleh firman Tuhan. Kapan? Hari ini. Dan aku siap melakukannya. Wah hebat yuk anak-anak yang hebat, yang siap melakukan firman Tuhan. Berarti udah siap nih ya, duduknya penuh perhatian yuk. Nah, tanpa terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun 2022. Yaitu kita udah masuk di bulan apa nih adik-adik? Bulan Juni. Wah sudah setengah tahun kita melewati tahun 2022 ini ya adik-adik ya. Nah di bulan Juni ini tadi Kak Feli juga sudah bilang bahwa kita akan belajar tentang Roh Kudus. Tentang apa adik-adik? Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kehidupan kita. Roh Kudus bisa memimpin kita banyak hal adik-adik. Yang pertama, Roh Kudus bisa memimpin kita lewat mengingatkan. Lalu yang kedua, Roh Kudus bisa memimpin kita dengan menghibur. Dan Roh Kudus juga bisa memberikan kuasanya kepada kita untuk kita mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bahwa Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk memimpin kita melalui mengingatkan. Jadi Roh Kudus memimpin kita dengan cara mengingatkan. Dengan cara apa adik-adik? Mengingatkan. Nah, sebelum kakak lanjut ke cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua di rumah untuk bermain game. Siapa yang mau main game? Nah, yuk kita mau main game. Ya, yuk adik-adik kita siap bermain game. Nah, kita akan bermain bersama Kak Feli juga ya. Di sini kakak ditemanin sama Kak Feli. Kita akan main bersama-sama di rumah, adik-adik di rumah juga ya. Jadi permainan ini dilakukan bersama-sama. Permainan ini tidak ada media yang harus adik-adik siapkan. Kuncinya adik-adik hanya dengar baik-baik, ingat, dan
katakan. Kuncinya apa Kak? Dengar, Baik-baik, baik, ingat, dan katakan. katakan. Tapi, jadi nanti kakak akan ucapkan beberapa huruf abjad ya. Tapi misalnya kayak begini, A, B, C. Nah, Kak Feli sama kalian di rumah harus mengulangnya. Ingat ya. Lalu ulang huruf-huruf yang tadi kakak sebutkan tetapi dengan terbalik. Ya Kak ya, misalnya Oke. contoh nih, Oke. A, B, C. C, B, A. Nah, kebalikannya kan, A, B, C dibalik C, B, A. Nah, seperti itu ya. Bisa ya adik-adik ya? Bisa dong. Kak Felis bisa ya? Bisa dong. Siap ya? Siap ya adik-adik Oke, ya. yuk adik-adik di rumah kita mulai. Dari yang mudah dulu. A, B, C. C, B, A. Nah, gampang ya. Sekarang coba yang kedua. B, C, D. B, C, B. Nah, nggak selancar yang tadi ya. Coba sekarang yang ketiga. C, D, E, F. F, E, D, C. Mantap. Coba kakak tambahin lagi deh jadi 5 sekarang ya. D, E, F, G, H. G, F, E, D, C. Apa ya? Apa ya? Tadi kan harusnya D, E, F, G, H. Jadi harusnya kan H, G, F, E, D. Nah gitu ya. Yo, adik-adik tadi ada yang salah juga nggak? Ada yang lupa-lupa juga sama kayak Kak Feli nggak? Nah permainan ini maknanya apa? Kakak akan jelaskan. Nah, makna permainan tadi bahwa ingatan kita sebagai manusia itu terbatas adik-adik. Kita bisa saja lupa. Nah, untuk itulah Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita, menolong kita dengan cara mengingatkan. Kayak game tadi kan, Kak Feli tadi waktu yang keempat tuh mulai lupa dan dia waktu ucapkan ada yang salah. Nah seperti itu juga dalam hidup ini. Kita bisa saja lupa. Mungkin adik-adik juga pernah lupa. Lupa sama firman Tuhan yang pernah dibagikan waktu hari Minggu. Atau mungkin adik-adik lupa sama pelajaran-pelajaran yang sudah dibagikan oleh guru di sekolah. Atau juga mungkin adik-adik pernah lupa sama nasihat-nasihat yang sudah pernah diberikan oleh mama sama papanya di rumah. Nah untuk itulah makanya Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita ingat. Roh Kudus akan menolong kita dengan cara mengingatkan. Lewat apa? Seperti yang firman Tuhan katakan. Yuk adik-adik saat ini ambil Alkitabnya, kita lihat apakah betul Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita untuk memimpin kita dan mengingatkan kita. Yuk ambil Alkitabnya. Kalau udah kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Yuk kita sama-sama lihat ya apa kata firman Tuhan. Kita baca sama-sama yuk adik-adik yuk. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, dialah yang akan mengajarkan segala hal. Ya, jadi Roh Kudus tuh akan mengajarkan banyak hal, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, itu seperti yang firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus Tuhan berikan untuk apa? Untuk mengajar segala sesuatu kepada kita semua. Lewat apa? Yaitu dengan cara mengingatkan kita. Mengingatkan apakah? Mengingatkan setiap atau semua yang pernah Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus katakan banyak perkataan Tuhan Yesus itu ada di firman Tuhan. Jadi Roh Kudus Tuhan berikan itu untuk mengingatkan kita kepada firman Tuhan.
Contohnya nih, misalnya adik-adik lagi sakit. Adik-adik lagi mungkin demam ya. Kalau demam kan pasti bawaannya pengen tidur. Nah, tiba-tiba adik-adik inget waktu itu pernah denger di sekolah minggu kakaknya pernah bilang di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah, adik-adik jadi mulai sukacita, mulai merasa tenang dan adik-adik bisa tetap senang hatinya walaupun mungkin kondisinya adik-adik sedang sakit, sedang demam. Nah, itu Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Atau mungkin pernah adik-adik juga lagi takut. Kok pernah ya kakaknya cerita atau mungkin waktu persekutuan di sekolah misnya atau lausenya pernah bilang di Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut. Wah, sebab aku ini Allahmu. Wah, adik-adik jadi, oh aku jadi gak takut, aku mulai tenang karena ada Tuhan yang adalah Tuhan dan Allahku. Nah, itu cara Roh Kudus mengingatkan kita lewat firman Tuhan. Selain itu pun Roh Kudus bisa mengingatkan kita kepada setiap dosa atau pelanggaran. Jadi misalnya waktu adik-adik tergoda nih mau berbuat kesalahan atau berbuat dosa, Roh Kudus bisa mengingatkan kita. Nah, seperti ilustrasi berikut ini. Nah, di sini kakak dibantu lagi sama Kak Feli ya. Di sini ada apa ini adik-adik? Balon. Ya. Di sini Kak Feli itu pegang balon sama pegang apa Kak? Jarum. Ada peniti ya di sini jarum ya, benda tajam. Kak Feli nanti bakal tusuk balon ini. Apa yang akan terjadi? Yuk Kak, tusuk Kak. Loh. Ditusuk loh sama Kak Feli. Coba lagi-lagi Kak, tusuk Kak. Loh, kok nggak meledak? Nggak meletus balonnya? Kenapa nggak meletus? Ada apanya Kak di balonnya? Karena di balonnya ada solatip. Nah, adik-adik kalau adik-adik perhatikan di sini ada solatipnya. Jadi mau ditusuk kayak apapun, tuh Kakak tusuk-tusuk gini, balonnya nggak meletus. Karena ada solatipnya. Oke, thank you Kak Feli. Nah, adik-adik dari simulasi tadi balon ini ditusuk. Nih, tusuk lagi sama kakak. Cus, cus, cus. Kok nggak meletus? Karena ada solatipnya. Demikian juga dengan hidup kita. Balon ini ibarat hidup kita. Ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus akan melindungi kita, menjaga kita dengan cara apa tadi? Mengingatkan, ya. Nah, ini makanya waktu misalnya kita keingetan pengen nyontek, tapi ada Roh Kudus yang ngingetin, jangan nyontek. Nah, atau misalnya adik-adik pernah diingetin lagi waktu ulangan adik-adik jelek. Oh, aku dapat 4. Pas pulang ke rumah, mama papanya tanya, berapa tadi nilai ulangannya Dek? Atau Kak, atau Ci, atau Kok kepikiran? Aku bohong aja. Waktumu bohong. Tapi Roh Kudus ingetin, jangan bohong. Anak hebat itu gak suka berbohong. Nah, atau mungkin adik-adik pernah waktu adik-adik dimarahin, dinasihatin sama mamahnya. Karena memang adik-adik mungkin waktu itu gak denger, disuruh mandi, gak mandi-mandi. Jadi kan mamanya pasti mandi, biasa tuh nadanya. Ayo mandi, masih tetap gak denger. Lama-lama mandi gak? Wah, mamanya matanya udah sampai twing gitu ya. Adik-adik kesel. Kayaknya di hati tuh pengen marah lagi sama mama. Pengen bantah, nanti lah mau main game dulu atau gimana. Tapi Roh Kudus ingetin, jangan melawan orang tua, dengerin mamahmu. Nah, Roh Kudus mengingatkan. Tapi adik-adik, coba nih ya, di sini kakak ada balon lagi nih. Di sini ini gak ada solatipnya, gak ada Roh Kudusnya. Apa yang akan terjadi waktu tiba-tiba kepengen jahatin orang, atau tiba-tiba pengen jailin orang, pengen bohong, pengen nyontek. Apa yang terjadi? Meletus. Kaget ya adik-adik ya? Meledak. Gak ada yang melindungi kita, gak ada yang mengingatkan kita.
Ingat, upah dosa itu maut. Jadi kalau hidup kita tanpa ada Roh Kudus, kita bisa hancur hidupnya adik-adik. Kayak balon tadi, meledak. Tapi waktu tadi ada sholat idnya mau berapa kali ditusuk pun balon itu tidak meledak. Wah, luar biasa Roh Kudus ya adik-adik. Tapi Kak, gimana kalau aku terlanjur udah pernah buat salah? Aku pernah nyontek, aku pernah bohong, bahkan aku pernah bentak-bentak mama. Gimana nih kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, kita sudah terlanjur berbuat dosa? Ingat, Roh Kudus itu tadi lagunya apa? My best friend. Dia itu sahabat yang baik. Roh Kudus tidak akan tinggalkan kita. Kakak juga punya satu ilustrasi lagi. Nah, adik-adik, di sini kakak ada jeruk, ya. Sankis ini loh. Terus di sini juga ada boneka orang, ya. Tadi kakak bilang, adik-adik mungkin bertanya-tanya, Kak gimana kalau aku udah terlanjur buat salah? Aku udah melawan orang tua, aku udah terlanjur buat dosa. Ingat, tadi lagunya kakak bilang apa? Dia sahabat yang baik. Roh Kudus memang sahabat yang baik. Roh Kudus tidak akan langsung tinggalkan kita waktu kita berbuat salah. Seperti di sini contohnya kita. Ini orang-orangan ini tuh kita ya adik-adik ya. Nah, ketika kita berbuat salah, nih kita jatuh. Apa yang terjadi? Kalau ada Roh Kudus, kita bisa bangkit lagi. Roh Kudus tolong kita supaya kita bangkit lagi. Supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Supaya kita kembali lagi untuk melakukan yang benar. Mungkin adik-adik jatuh dalam dosanya apa? Adik-adik melawan orang tua, sering bohong. Tapi kalau ada Roh Kudus, kita bisa bangkit lagi. Roh Kudus tolong supaya kita bangkit lagi. Roh Kudus tolong supaya kita jadi anak yang hebat lagi. Anak yang takut dan cinta Tuhan lagi. Nah, seperti itu juga adik-adik. Makanya Tuhan berikan Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya apa? Supaya kita bisa diingatkan waktu kita lupa akan firman Tuhan, waktu kita jatuh di dalam dosa, Roh Kudus akan tolong kita, ingatkan kita untuk kita kembali kepada Tuhan, kembali hidup benar sesuai apa yang Tuhan mau. Ya, jadi adik-adik ingat bahwa Roh Kudus Tuhan berikan untuk memimpin kita lewat mengingatkan. Roh Kudus bisa mengingatkan banyak hal, Roh Kudus juga akan mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat dosa dan Roh Kudus akan menolong kita supaya kita bangkit lagi, ya, hidup benar lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi adik-adik, yuk kita bersyukur sama Tuhan pagi hari ini karena apa? Karena Tuhan berikan Roh Kudus yang luar biasa, penolong yang luar biasa, sahabat yang baik buat kita semua. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan berikan kepada kami Roh Kudus yang akan memimpin kami lewat mengingatkan kami pada setiap firman Tuhan yang sudah pernah kami dengar. Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, tolong kami, ingatkan kami selalu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sahabat kami, Engkau penolong kami yang luar biasa. Yuk adik-adik sebelum kita akhiri, kita angkat kedua tangan kita. Adik-adik saat ini terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan senantiasa menuntun engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Roh Kudus akan terus menolong kalian untuk menjadikan kalian anak hebat dan semakin hebat di dalam Tuhan. Engkau akan diberkati sekolahmu, keluargamu, kesehatanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami terima berkat Tuhan. Yang sudah terima berkat Tuhan katakan
Amin. Nah adik-adik, ibadah minggu ini sudah selesai. Ya, ingat kita punya Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kita. Ya, ingat kalau adik-adik lupa waktu lagi belajar, waktu lagi ulangan, jangan nyontek tapi minta tolong sama Roh Kudus. Minta tolong Roh Kudus untuk ingatkan. Lupa ayat hafalan, minta tolong Roh Kudus supaya Roh Kudus ingatkan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen, kita akan mempelajari pedang roh untuk minggu ini. Dan pedang rohnya cukup panjang. Tapi nggak apa-apa, kakak yakin Roh Kudus pasti bantuin adik-adik Kiki sama Kimo dan Ejen juga. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih presentasi ayat hafalan dari anak-anak hebat. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran yang akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah adik-adik kita mau masuk ke pedang roh minggu ini. Meskipun agak panjang tapi kakak yakin kalian semua pasti bisa. Kakak dulu, nanti adik-adik ikutin bareng Kak Fani dan Kak Sylvia. Semangat ya, yuk. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah kak pasti bisa ya kak ya, adik-adik Kiki, Kimo sama Ijen. Sekali lagi ya kita bareng-bareng. Nanti Kak Feli dulu terus kalian ulang lagi bareng-bareng sama Kak Fani dan Kak Sylvia supaya makin hafal ya. Yuk. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah keren, kasih tepuk tangan dulu dong buat adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen. Sebelum terakhir kita mau bareng-bareng ya kak ya? Bareng-bareng ya kak? Semangat! Oke bareng-bareng ya sama adik-adik juga. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kasih tepuk tangan dong sekali lagi buat adik-adik Kiki, Kimo, dan Ejen. Nah adik-adik dari pedang roh hari ini, dari firman Tuhan hari ini juga yang tadi Karika bagiin, kita belajar kalau Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan mengingatkan kita di dalam segala hal. Nah untuk ayat hafalan khusus minggu ini dibagi dua, untuk Ejen full Yohanes 14 ayat 26 dan untuk Kiki sama Kimo Yohanes 14 ayat 26b, yaitu dimulai dari dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu sampai kepadamu ya. Jadi ayatnya dari dialah sampai kepadamu. Kalau untuk Ejen full ya, Yohanes 14 ayat 26. Tapi kalau adik-adik Kiki sama Kimo pengen full kak, aku pasti bisa. Aku pasti dibantu sama Roh Kudus buat ngafalin semuanya. Boleh banget. Nah setelah ibadah ini jangan lupa buat rekam terus kirim ke grup orang tua. Semangat!
adik-adik, sekarang waktunya kita kreativitas. Kita mau buat kalung Roh Kudus. Adik-adik siapkan bahan-bahannya ya. Nah, kakak udah ada nih polanya yang udah kakak gunting. Nah, adik-adik tinggal nanti adik-adik tempel ya. Nah, sekolah tempel. Nanti kita tulis ayat hafalannya nih. Diambil dari Yohanes 14 ayat 26b. Nah, udah itu adik-adik siapin boleh pita, boleh tali atau apapun yang ada di rumah adik-adik, nanti kita kalungkan ya. Nanti boleh minta tolong mama papanya ya untuk mengikat talinya. Nah, ini hasil kreativitas hari ini adik-adik. Nanti adik-adik boleh kalungkan ya. Nah, nanti adik-adik bisa tulis ayat hafalan hari ini di belakangnya ya. Nah, Roh Kudus hadir di hati kita untuk mengingatkan kita. Nah, adik-adik ingat ya kalau Roh Kudus itu ada dekat sama adik-adik. Nah, sekarang kita mau lihat hasil kreativitas adik-adik minggu lalu. Bagus-bagus loh.